Mengapa Tuhan tidak berbicara, tetapi inilah kerajaan Allah? Tetapi mengapa Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah? Bapak Ibu, kalau kita mempelajari daripada firman Tuhan, Tuhan itu suka sesuatu hal yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Bukan berarti Tuhan tidak pernah mengajarkan, sudah duduk santai saja di rumah, bermalas-malasan, berleha-leha, maka berkat akan diberikan. Tidak seperti itu. Walaupun firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan berkatnya kepada siapa yang dicintainya pada waktu tidur. Tetapi bukan di situ Bapak Ibu. Di depannya ada proses yang lain. Ada satu kata aktif yang lain. Kita adalah kawan sekerja Allah. Yang percaya katakan amin. Kita adalah kawan sekerja Allah. Lah Bapak Ibu, kalau berbicara kawan sekerja Allah, mengapa Tuhan di sini mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan apa yang di dalam kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dengan kata lain Bapak Ibu, salah satu Tuhan yang cari di dalam dunia ini adalah apakah kita layak untuk dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu masih ingat terkait dengan firman mengenai perumpamaan tentang talenta? Berbicara tentang kepercayaan. Bapak Ibu masih ingat kalau kita berbicara sedikit lagi tentang mahkota kehidupan, berbicara kepercayaan. Dan saya yakin dan percaya di sini kita adalah semua anak-anak Tuhan yang layak untuk dipercaya oleh Tuhan. Tidak peduli apapun kondisi kita, tidak peduli, kita semua adalah anak-anak yang terpilih dan anak-anak yang dipercaya oleh Tuhan. Sehingga mengapa di sini dikatakan tetapi Bapak Ibu, Tuhan kita tidak akan pernah memberikan pencobaan yang bagaimana? Yang melebihi kekuatan kita. Nah, pertanyaan, pencobaan kita masing-masing sama atau berbeda? Mengapa berbeda? Sesuai kemampuan berbicara mengenai kepercayaan. Biarlah Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Kita semua berada dalam kondisi yang sama-sama dipercaya oleh Tuhan. Dan belum tentu semuanya sama. Ada dari antara kita yang dipercaya untuk menjalankan usaha. Terpujilah nama Tuhan. Yang tidak dipercaya oleh Tuhan, jangan iri. Yang ada sebagian daripada kita dipercaya oleh Tuhan kemampuan teknik, mekanik, kemampuan memasak, kemampuan merias, maupun kemampuan yang lain. Masing-masing berada dalam porsinya. Itulah kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari kita yang boleh saling iri, karena masing-masing punya porsi kepercayaan. Kalau Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu, kita melihat ada satu di antara yang lain, yang itu kok enak ya, begitu usaha sedikit langsung berhasil, begitu gerak sedikit dan bisa dapat berkat. Itu berbicara kepercayaan. Baiklah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan Tuhan itu tidak pernah salah alamat. Bapak Ibu, apakah Tuhan peduli dengan masa lalu kita? Yang Tuhan pedulikan apa? Masa depan. Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita, Tuhan hanya peduli dengan masa depan kita. Maka kepercayaan itu berbicara tentang masa depan. Nah, di dalam ayat ini ada dua Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru hasilnya ada hasil. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini Bapak Ibu, salah satu kata kunci di dalam firman Tuhan, apakah berbicara kepandaian? Apakah berbicara kekayaan? Apakah berbicara mengenai posisi strata sosial kita? Tetapi dari ayat ini menentukan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita akan belajar sedikit Bapak Ibu.
kita akan belajar dari secara umum ya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita secara umum, kebenaran-kebenaran apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat, Bapak Ibu, kalau mulai di ayat yang ke-25 sampai sebelumnya, Tuhan berbicara kurang lebih ada 3 poin. Sebelum ada kata-kata tetapi. Yang pertama yang dikatakan di dalam pasal 25 ayat 25 sampai seterusnya, yang pertama adalah tentang kekhawatiran hidup. Sama-sama katakan kekhawatiran hidup. Katakan sebelah kananmu, tetapi. Silakan tepuk kita. Di dalam ayat ini mengatakan mengenai kekhawatiran. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, katakan tetapi kekhawatiran itu akan hilang saat kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kuncinya. Jadi fokus firman Tuhan bukan di kekhawatirannya. Karena fokus Tuhan itu hanya satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekhawatiranmu akan hilang. Maka apa yang kita butuhkan akan tercukupi. Apa yang kita doakan akan tergenapi. Apa yang menjadi masa depan Tuhan sediakan dengan sempurna. Itulah firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jadi fokus firman Tuhan, jangan pernah fokus kepada kekhawatiran. Jangan pernah. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mulai khawatir akan ekonomi, pekerjaan, masalah studi, masalah keluarga dan apapun, katakan tetapi. Di dalam kerajaan Allah, namanya kerajaan Allah yang bertata siapa? Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Dan hiduplah di dalam kebenaran. Karena tidak bisa kita mencari kerajaan Allah tanpa mau kebenaran, tidak bisa. Nanti kita akan lihat ya. Itu satu paket. Nah, kemudian di ayat sebelumnya berbicara selain kekhawatiran hidup, kekhawatiran akan makan dan minum. Siapa di sini yang khawatir akan makan dan minum? Ini bicara masalah kekhawatiran akan masalah ekonomi. Bukannya firman Tuhan sudah membuktikan, Bapak Ibu, minyak yang sedikit, tepung yang sedikit tidak akan pernah habis kalau itu di dalam tangan Tuhan. Bukannya firman Tuhan juga sudah mengatakan, Bapak Ibu, minyak yang sedikit akhirnya bisa tidak akan pernah berhenti dan bisa melunasi semua hutang dan bahkan bisa untuk hidup. Bukannya firman Tuhan sudah membuktikan selama 40 tahun di padang gurun tidak ada roti, tidak ada makanan, tetapi bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta orang bisa makan dengan kenyang. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai Tuhan memberi makan 4.000 orang. Kalau firman Tuhan sudah membuktikan, Kak bisa diinput di musik. Kalau tuh firman Tuhan sudah membuktikan, buat apa kita takut, Bapak Ibu? Buat apa kita takut? Karena semua kekhawatiran apakah akan hidup, akan makan dan minum, jawabannya hanya satu, tetapi. Yang ketiga, dasar ayat ini adalah kekhawatiran akan tubuh. Berbicara apa yang akan kita pakai, berbicara mengenai gaya hidup. Saya berdoa Bapak Ibu, tidak ada satupun dari antara kita yang terjerat oleh pinjaman apapun hanya untuk membeli HP. Karena untuk gaya hidup, iPhone Pro Max yang siap-siap masuk iPhone Pro Max berapa? 16 ya? Siapa yang sudah berusaha cari pinjaman untuk membeli iPhone Pro Max 16, saya katakan bertobat. Haleluya. Jangan pernah cari pinjaman untuk gaya hidup. Ya. Tetapi kalau engkau diberkati oleh Tuhan bisa membeli iPhone Pro Max 16 yang terbaru yang belum masuk, katakan
yang masih jadul, yang harga 3 jutaan. Ya, tapi bukan itu pada prinsipnya. Jangan pernah berfokus pada gaya hidup. Karena kita ingin keren, ingin eksis, ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu healing kemana-mana, maka kita berusaha apapun, hanya hidup hanya untuk mencari pengakuan. Jangan pernah. Hiduplah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima semua kekhawatiran akan hidup kita, termasuk akan masalah ekonomi, makan, minum, gaya hidup, saya katakan di dalam nama Tuhan Saudara sudah tunduk di bawah kehendak Allah. Karena jawabannya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat kita hidup di dalam kerajaan Allah dan saat kita hidup di dalam kebenarannya, maka semua yang ada di dunia ini, semua masalah tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Pada saat kita tidak akurat dengan Tuhan, pada saat kita tidak berjaga-jaga dengan Tuhan, kekhawatiran dan gaya hidup kita akan membelokkan kita dari rancangan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena seringkali rancangan Tuhan itu berusaha dibelokkan oleh iblis dengan apa? Kekhawatiran dan gaya hidup. Bukan berarti saya anti gaya hidup, tidak. Bapak Ibu kalau mampu membeli mobil Ferrari, belilah. Kalau Bapak Ibu mampu membeli mobil Pajero, Hummer, belilah Bapak Ibu. Tapi jangan lupa ajak kami jalan-jalan. Supaya kita menikmati sama-sama. Ya Bapak Ibu, tidak. Justru kalau bisa kita mempermuliakan Tuhan juga dengan apa? Harta yang kita miliki, kita muliakan Tuhan. Tetapi jangan itu tujuan hidup kita. Jangan pernah ekonomi kita menjadi tujuan hidup. Jangan pernah gaya hidup kita itu menjadi tujuan hidup kita. Jangan pernah. Tujuan kita hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat Bapak Ibu beberapa contoh daripada kehendak Tuhan. Tidak terlalu jauh daripada pasal 6, kita ambil pasal yang berikutnya dan kedepannya sedikit. Kita tidak akan membahas yang terlalu berat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara masalah penghakiman. Bapak Ibu, saat ini dunia sedang berusaha dibuat menjadi normal dengan kata-kata suka menghakimi. Standar dunia penghakiman sekarang dibuat. Sekarang ini lagi viral Bapak Ibu. Ada banyak guru-guru yang berkeluh kesah. Sekarang mau melarang anaknya yang berkelahi, mau memberi nasihat, mau mendidik, mereka takut Bapak Ibu. Karena beberapa kasus belakangan ini mereka dituntut 50 juta, dituntut 70 juta. Ini berbicara penghakiman. Kalau sekarang berbicara mengenai netizen, atau kalau kita bahasanya adalah bahasa buzzer, atau bahasa lainnya adalah netizen julid, yang suka ngomong yang berkaitan dengan menghakimi. Ini adalah standar yang berusaha dibuat oleh dunia, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur di sini tidak ada yang memakai standar dunia. Nah, tetapi kita akan lihat di sini di dalam Matius 7 ayat ke-1 dikatakan apa? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat kedua,
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini tidak ada yang memakai standar dunia untuk menghakimi sesamanya. Amin. Tidak ada. Tetapi yang keluar dari mulut kita adalah mulut yang penuh kasih, saling menguatkan, saling memberkati. Tidak ada perkataan menghakimi, tidak ada. Tidak ada. Contoh katakanlah, aduh Mas Yeskiel, parah Mas Yeskiel. Masa menjalankan untuk isi worship dan itu aja kok nggak bisa? Ini namanya sudah menghakimi. Ini menghakimi Bapak Ibu. Contoh. Nah, Bapak Ibu, contoh penghakiman yang lain yang apa? Wah ini pasti nih, kalau sudah Mbak Lulu masuk ke tempatnya ini nggak enak. Suasana pasti berubah, nggak enak. Itu masalah menghakimi. Tidak. Di antara kita, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada standar penghakiman dunia yang masuk ke tempat ini dan masuk ke dalam hidup kita. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan, standar penghakiman kita adalah standarnya surga. Dan Tuhan penghakimannya bukan menghakimi manusia. Tuhan penghakimannya adalah kasih. Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali 70 kali dalam satu apa? 7 kali 70 kali dalam satu apa? Satu apa? Satu hari. Bapak Ibu silakan dibagi 24 jam dibagi 490, berarti 1 jam kita harus mengampuni berapa kali? Itulah standarnya surga. Itulah standarnya dunia. Bukan standarnya dunia, itulah standarnya Tuhan. Anda dan saya mau pakai standar dunia atau standarnya Tuhan? Yang mau dengan standar Tuhan katakan amin. Nah, inilah kita. Pada saat kita menggunakan standar Tuhan, Anda jangan terkejut kalau terjadi di Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan terkejut Bapak Ibu, jangan terkejut. Karena kita sudah menggunakan standarnya surga. Ya, tidak ada yang menggunakan standar dunia ya? Tidak ada ya? Aminnya ragu-ragu ya? Nah, yang masih khawatir siapa? Nah, yang masih punya masalah siapa? Yang masih punya masalah katakan. Berarti masih hidup Bapak Ibu, kita masih normal. Ini normal secara dunia. Normal secara dunia kita masih punya masalah. Tetapi normal secara Tuhan, semua masalah, semua kekhawatiran tunduk di bawah kaki. Aku punya Tuhan yang besar. Itulah yang terjadi. Biarpun dunia berusaha mencetak kita dengan standarnya kekhawatiran apapun, ekonomi, gaya hidup, itu yang berusaha dicetakkan dunia. Tetapi aku punya Tuhan yang besar. Dan cetakanku bukan cetakan dunia, cetakanku adalah cetakan surga. Ini Bapak Ibu, jangan fokus pada kekhawatirannya, fokus pada Tuhan. Dan jangan fokus pada menghakimi. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan, bukan penghakiman. Bapak Ibu, kalau saya salah, kalau keluarga kami salah, tolong jangan dihakimi ya. Berilah kami belas kasihan, doakan kami. Pada saat kami ada kelemahan dalam melayani Anda, jangan pernah dihakimi. Kirimlah tahu telur. Ya, biarlah kita saling mengasihi. Kalau iPhone Anda dari luar, jangan lupakan kami juga. Mbak ini katakan, saya juga mau Kak, gitu ya. Nanti ada waktunya ya, nanti ada waktunya. Bapak Ibu, nah kemudian yang berikutnya, ini yang saat ini sedang terjadi saat ini yang sedang banyak muncul adalah waspadai nabi-nabi palsu. Bukankah mereka seperti malaikat berbulu domba, tetapi mereka sebenarnya adalah iblis, mereka singa yang mengaum-ngaum. Mereka melabeli mereka dengan hal-hal yang rohani. Hati-hati. Saya tidak menuju satu orang tertentu. Kalau di dalam media sosial, Bapak Ibu, banyak sekali kalau saya lihat,
ada hamba Tuhan yang saling serang sana serang sini. Tapi saya katakan itu bukan standarnya surga. Standarnya surga adalah kasih, bukan menghakimi. Media sosial dibuat oleh dunia, tetapi kita isi dengan standarnya surga. Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi di media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah. Filter kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian mohon maaf, saya boleh ngomong apa adanya ya. Saya doakan tidak ada yang Bapak Ibu yang sakit hati tersinggung dengan saya. Kalau ada yang tersinggung, ingat ya, jangan menghakimi saya. Ya, kalau tersinggung, ingatlah firman Tuhan berbicara belas kasihan. Jadi kalau ada antara Anda yang tersinggung saat ini, saya katakan cepatlah lari keluar, belilah es krim buat saya. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, karena kita menggunakan standar surga, bukan standarnya dunia. Dan saya doakan semua Anda tersinggung dengan saya, supaya semua lari ke es krim. Ya, Bapak Ibu, kita baca dulu firman di Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kemudian di dalam ayat 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pada saat saya hidup dengan Om Agus, setiap hari saya hidup dengan Om Agus, maka gaya hidup saya akan ada mirip-mirip dengan Om Agus. Mungkin cara pakaian, cara bicara saya kan mirip. Pada saat saya setiap hari mungkin bergaul dengan Mas Andre, gaya hidup saya kan banyak dengan Mas Andre kalau kita sama-sama pakai jas. Karena kami sama-sama bergaul. Bentar, saya pakai kacamata dulu biasa. Sudah mirip Pak? Sudah mirip ya? Ini karena kami sering hidup bersama, sering bergaul bersama, maka kami ada kemiripan. Maka saat kita setiap hari hidup bersama dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mirip dengan Tuhan, Bapak Ibu. Semakin hari kita akan semakin akurat, dan kita semakin mirip dengan kuasa, firman, dan roh yang dimiliki oleh Tuhan. Ini saat kita hidup bersama Tuhan. Tetapi, berarti ada kebalikannya. Ada satu kondisi yang kontras. Tetapi saat kita mengikuti parade, kita mengikuti konsep yang berot, jangan kaget kalau hidup kita akan seperti berot. Tanpa kita sadari kita hidup dengan nilai-nilai tersebut. Enggak Kak Denny, enggak. Saya tetap cinta Tuhan sepenuhnya, saya tetap dekat sepenuhnya, tetapi saya juga cinta sepenuhnya dengan berot. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana Bapak Ibu makan rujak dan es krim bersamaan? Rasanya bagaimana? Tidak enak. Ya, lebih baik es krimnya makan sendiri ya, bukan pilih ya. Amin ya. Amin. Saya doakan Bapak Ibu, saya doakan setiap di sini tidak mengikuti pola hidup dunia, tidak mengikuti pola hidup nabi-nabi palsu, tetapi kita mengikuti pola hidupnya firman Tuhan. Bukan hanya berot Bapak Ibu, ada banyak yang lain. Kami menemukan Bapak Ibu ada beberapa hamba Tuhan yang dulu bagus, tetapi mengapa di titik tertentu dengan segala pengajarannya. Oke, ini saya berdoa semoga Anda, ini saya baru teringat, semoga Anda tersinggung dengan saya. Ini saya menemukan alasan baik untuk Anda tersinggung dengan saya. Salah satu ajaran nabi palsu yaitu berbicara tentang pengajaran yang huruf depannya P. Apakah pengajaran yang huruf depannya P? Bukan papa. Ada P, ada ya? P apa P? Apa? Pusing. Hati-hati dengan pengajaran yang huruf depannya P, yaitu tentang perpuluhan. Ada banyak pengajaran yang mengatakan saat ini kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, firman Tuhan sudah digenapi dan sudah tidak perlu perpuluhan. Saya katakan kalau mau hidup kita hancur, silakan jangan dengan perpuluhan. Tapi jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan kami. Karena fakta membuktikan saat bangsa Israel tidak memberikan perpuluhan, saat bangsa Israel tidak dekat dengan Tuhan, pada saat bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan, mereka hidupnya hancur. Dan kami juga sudah pernah alami Bapak Ibu.
Jadi kalau mau hidup kita baik-baik saja, jangan lupa berikan perpuluhan. Ya Bapak Ibu. Tapi ada banyak mengatakan, ada banyak Bapak Ibu, saya ikuti di dalam media sosial, tetapi kalau berikan perpuluhan itu sekarang hamba Tuhannya hedon. Kita makan tempe, mereka makan daging. Kita naik motor, butut, mereka naik Pajero. Saya tak katakan itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan memberikan perpuluhan, berikan, maka urusan kita beres. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami tidak sentuh uang gereja Rp1 pun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa salahkan kami. Ya, Bapak Ibu, kami tidak sentuh Rp1 pun. Jadi yang menyentuh siapa? Bu Her dan Bu Rawit, karena yang itu setiap orang. Yang menyentuh beliau. Tenang. Belum selesai. Tapi tenang. Semua keuangan gereja aman, tertib, aman, dan pada saatnya akan nyaman juga Bapak Ibu. Kita perkirakan di sampai akhir tahun uang kas kita bisa jadi saldonya kurang lebih mungkin 16 atau 17 juta ya, bisa jadi ya. Karena sekarang sudah 15 juta sekian. Ini Bapak Ibu, tenang, aman. Saya katakan tenang Bapak Ibu. Uang yang Anda berikan, persembahan yang Anda berikan, perpuluhan Anda berikan, dipertanggungjawabkan hanya untuk Tuhan. Hidup kita, hidup gereja kita diberkati oleh Tuhan karena kita tertib, Bapak Ibu, karena kita tertib. Nah, tidak ada yang tersinggung ya, puji Tuhan. Berarti semua taat ya, puji Tuhan ya. Ada yang tersinggung? Kalau yang tersinggung cepat lari beli es krim. Jangan sampai biarkan hatimu panas. Ya, jangan. Es krim kita makan sama-sama. Ya, banyak busuk banyak ya. Busuk berarti nanti hari Rabu disiapkan es krim yang banyak, jadi nggak perlu lari jauh-jauh ya. Tapi saking saya bersyukur jemaat kita adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Pemulihan sudah di depan mata kita, ya. Penggenapan janji Tuhan sudah di depan mata kita. Jangan heran kalau suatu saat kita bermimpi ya, gereja kita yang dulu hanya kapasitas 30 orang, sekarang kapasitas 80 orang, sekarang kok menjadi 800 orang ya. Kok bisa mimpi ya? Jangan kaget Bapak Ibu, karena itu dari buah ketaatan kita, buah keakuratan kita dengan Tuhan. Jangan kaget. Jangan kaget. Kak Denny, kok dulu kok seperti ini nggak masuk akal, tapi kok bisa terjadi? Jangan kaget. Itu buah dari proses, karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Saya katakan di sini, mendengar saja tidak cukup. Kita sudah mendengar dan mendengar. Sudah terlalu banyak kita dengar. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan? Bapak Ibu, kita mau disebut sebagai orang bijaksana atau orang bodoh? Kalau bijaksana, dengarkan dan lakukan. Orang bodoh yang bagaimana? Mendengar tidak melakukan. Apalagi tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, berarti tambah bodoh. Tapi saya bersyukur kita semua di sini adalah bijaksana karena kita mendengar dan melakukan. Bapak Ibu, memang saya lihat di dalam kita mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak ada yang sempurna. Tetapi hari demi hari kita akan menjadi serupa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tentang standar kasih. Ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Standar kasih dunia, bagaimana standar kasih dunia? Balas. Ya. Balas. Contoh Bapak Ibu, contoh. Saya punya pisang goreng, saya antar menggunakan simple. Saya kirimkan pisang goreng tidak dengan kertas, tidak dengan styrofoam. Saya kirimkan dengan piring. Kemudian saya tinggal. Piringnya Anda kembalikan ke saya enggak? Kembalikan. Kosongan? Rata-rata enggak kosongan ya. Itu standarnya dunia memang. Bapak Ibu saya ajari ya. Bapak Ibu kalau andai kata kami kirimi roti bakar atau pisang goreng, Bapak Ibu kembalikan ke kami, jangan hanya piring kami. Piringnya didobel dengan piring Anda. Supaya kami juga suka, kami akan kembalikan lagi piring dan ada isinya. Saat kami kembalikan piring, kami dobeli lagi piring kami.
tidak akan pernah berhenti terus. Itulah standarnya dunia. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan lihat standarnya dunia, standarnya surga di Matius 5:44 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini versi terjemahan di bahasa Indonesia. Saya coba ambil dari terjemahan bahasa Inggris yang King James, Bapak Ibu. Bisa lebih detail Bapak Ibu. Di Matthew 5:45. But I say to you, tetapi ini penekanan, aku berkata kepadamu, love your enemies. Nah, love your enemies. Single atau jamak? Banyak. Enemies ini berarti bukan kalau musuh saya hanya Niko. Saya kemudian katakanlah saya mengasihi Niko, padahal musuh saya masih ada kacau. Saya hanya pilih-pilih yang saya kasih. Tidak boleh. Di sini firman Tuhan berbicara kasih, tidak pernah pilih kasih. Apakah mereka menyakiti engkau? Apakah yang ini memberkati engkau? Apakah yang ini setengah-setengah? Apakah ini paling menyakiti? Tidak boleh pilih kasih. Semua dikasihi. Sama-sama dikatakan mengasihi. Boleh pilih kasih? Tidak boleh, karena di sini katakan, but I say to you, love your enemies. Berbicara musuh-musuhmu. Berarti musuh-musuhmu siapa? Semua, kecuali iblis. Iblis gak akan masuk ya. Kalau iblis itu harus dilawan, bukan dikasihi. Ya, Bapak Ibu, iblis harus dilawan, jangan dikasihi. Maka jangan ikut lagi nabi palsu yang depannya. Bukan. Bapak Ibu, kalau ada mereka yang mereka yang ikut berat, apakah perlu kita benci? Tidak, firman Tuhan dikatakan kasih. Kalau ada mereka, Tuhan berkati mereka, ampuni mereka, tunjukkan jalanmu, tunjukkan firman-Mu supaya mereka tahu yang terbaik. Jangan dibenci. Walaupun mereka mohon maaf Bapak Ibu, mereka bertato-tato, saya pernah menemukan mereka yang rambutnya ada karuan, atau mungkin berapa hari tidak mandi. Tetapi firman Tuhan tetap katakan, kasih mereka. Jangan pernah membenci mereka. Ya Bapak Ibu. Kemudian di sini, bless those who curse you. Curse you itu apa? Menyumpahi. Tak sumpahi. Silvi pulang ketiba donat. Enak kok. Ya. Menyumpahi. Orang yang sudah menyumpahi kita itu menyakitkan atau tidak? Orang yang menyumpahi kita buat kita menusuk hati enggak? Sakit enggak? Berdarah enggak sakitnya? Tapi sakit. Dipetaki tidak bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Setiap orang yang menyumpahi kita tetap kasihi, berkati. Jangan karena perbuatan mereka itu membuat alasan kita berhenti mengasihi dan memberkati. Itu bukan alasan. Alasan kita berhenti memberkati, berhenti mengasihi adalah kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa. Selama kita masih di dunia, tugas kita adalah memberkati, mengasihi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, do good. Berbuat baiklah. Lakukanlah yang baik kepada mereka yang hate you, membenci. Oke. Bapak Ibu di sini yang membenci saya? Ada yang membenci keluarga kami? Waduh. Padahal di sini katakan dukut, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Anda tidak membenci saya? Tidak membenci kami? Puji Tuhan. Berarti kami tidak perlu berikan es krim buat Anda. Ya, ini contoh sederhananya Bapak Ibu. Kenapa? Terhadap orang membenci kita pun kita tetap harus berbuat baik. Berbuat. Dan yang terakhir, and pray for those who spitefully use you. Ini satu rangkaian sebenarnya. Spitefully use you, dengki.
dengki dan menganiaya kamu, Bapak Ibu, itu dilakukan adalah berdoa. Tidak mudah ya. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Kepada musuh kita, kepada orang menyumpahi kita, kepada orang membenci kita, kepada orang yang dengki dan menganiaya kita, Tuhan katakan apa? Berkati mereka, doakan mereka, berbuatlah baik kepada mereka. Inilah standarnya surga. Ini standarnya surga, Bapak Ibu. Inilah berbicara kebenaran firman. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tetapi karena tidak mudah, inilah yang membedakan kita dengan dunia. Kalau semuanya mudah, Bapak Ibu, dunia bisa melakukan, maka itu menjadi standarnya dunia. Tapi karena ini standarnya surga, terpujilah nama Tuhan kalau Tuhan akan membedakan kita dan mempromosikan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala jerat maut. Tuhan akan menjadi penolong kita, Tuhan akan menjadi pelindung kita. Walaupun 1000 reba di sisi kiri kita, walaupun 1000 berlaksar di kanan kita hanya menonton. Karena kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan heran Bapak Ibu, kalau belalang pelahap datang, kalau semua masalah datang, tetapi lumbung kita aman, jangan kaget. Karena kita sudah hidup di dalam kehendak Allah dan kebenarannya. Kalau dunia jatuh, tapi kita akan menjadi penonton. Jangan kaget, karena kita sudah hidup mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Dan jangan kaget lagi Bapak Ibu. Dan jangan kaget lagi kalau ternyata di depan kita adalah Tuhan sendiri yang berperang untuk hidup kita. Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita. Jangan kaget. Dan jangan kaget kalau Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat bagi kita, pintu-pintu pertolongan atas semua persoalan. Jangan kaget, karena kita sudah mencari kehendak Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan kaget Bapak Ibu. Tugas kita adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah tugas kita. Jangan menghakimi dengan penghakiman dunia. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Hati-hati. Miliki Bapak Ibu hati yang peka akan suara Tuhan dan lakukanlah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, milikilah standar kasih dengan standar kasihnya Tuhan. Jangan standar kasihnya manusia. Bapak Ibu, saya berdoa tempat ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kualitas hidup kita, kualitas kerohanian kita di mata Tuhan semakin hari semakin next level. Bapak Ibu, jangan kaget Bapak Ibu kalau tempat ini akan banyak didiri oleh orang-orang karena mereka melihat ada Tuhan di tempat ini. Jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu suatu saat berganti-ganti ada banyak orang-orang yang ingin melayani di tempat ini. Karena saat mereka masuk, mereka sudah merasakan atmosfer ilahi. Ada urapan Tuhan di tempat ini. Jangan kaget Bapak Ibu, karena kita sudah hidup di dalam mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara kita semua pamit berdiri. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah hidu
Tuhan yang begitu benar, keras, tetapi datang keselamatan. Pertanyaannya, sudahkah saudara bersedia melakukan? Bersediakah kita melakukan semua itu? Amin. Ataukah biarlah soal itu tidak selalu, tapi kerajaan Allah tidak akan datang pada kita sekalian. Kerajaan Allah ada kuasa Allah, kerajaan Allah ada tempat kediaman Allah abadi, kerajaan Allah ada kebenaran yang tidak akan pernah dibuang oleh Yesus. Dan sebentar akan membaca firman Tuhan, kita mendengar, kita akan bersama-sama menerima bacaan kudus kembali, kuduskan dalam pelayan Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan itu yang benar, melakukan mendengar Tuhan dan meyakini dan melakukan dan tidak menjadi ragu-ragu, supaya nama Tuhan besarkan. Tidak nama Yesus kami, dalam nama Yesus kami sambut bersama ini dengan rasa syukur dan sukacita. Terima kasih dan haleluya. Amin. Silakan duduk. Jangan bukan dengan dengan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan itu dan bersyukur atasnya. Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini peringatan akan aku. Apakah sudah yakin percaya akan firman Tuhan ini? Dan dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Roti itu bertambah untuk kita sekarang. Mari kita bersama-sama makan roti ini dengan rasa syukur di dalam nama Yesus. Makanlah.
angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, kami ada perjanjian baru dan mereka darahku, perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu saudara percaya firman Tuhan ini. Berikan firman Tuhan. Dan darah Yesus saudara saya. Mari di dalam nama Yesus Kristus kita minum bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan dinyatakan pada kami. Mari kami masih mengingat karya Tuhan yang begitu luar biasa, dan sampai hari ini kami yakin bahkan kami akan tetap melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita kembali pakai itu. Bapa di surga, kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami pada sore hari awal sampai tamat. Biar sujud ini menjadi hormat bagi nama Tuhan. Firman memberikan kebenaran kepada kita dan kita masuk di dalam kerajaan Allah yang abadi. Kita untuk bersyukur, dan kalau kita ada kurang sebentar, kita boleh rasa syukur dan sholat syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur dan doa yang kasih Tuhan Tuhan yang berkat damai sejahtera Bapa dan kasih karunia yang saya berharap Yesus Tuhan bersama dan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat Bapak Ibu. Tadi oleh Bapak Gembala sekalian dituntut supaya Bapak Gembala tidak naik turun Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah kan ya? Tidak ada, aman. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Yang bertugas. Nanti sebelum kita akan berikan persembahan, kita sambil doa syafaat sekalian. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau, mengucap syukur buat kasih setiamu, mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu, mengucap syukur buat pengurapan-Mu yang sudah menyatakan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini kami bawa seluruh tubuh jiwa kami bawa seluruh sekalian jemaat-Mu, kami bawa seluruh apa yang menjadi permasalahan kami, pendidikan anak-anak kami, studi anak-anak kami, semua pekerjaan usaha kami, Tuhan pelayanan kami, semua kami bawa ke hadapan Engkau. Engkau yang mengurapi, Engkau yang membuat menjadi berhasil, sebab Engkau hidup di dalam hidup kami. Bila hidup kami semakin memperbolehkan Engkau, serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Engkau. Seluruh aspek pemerintahan, mereka adalah menjadi juga milik-Mu, mereka adalah biji mata Engkau, mereka adalah milik pusaka Engkau, dan Engkau yang berdaulat. Engkau memakai setiap aspek pemerintahan kami dalam setiap tingkatan Tuhan. Kau pakai bangsa kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Roh-Mu dinyatakan di atas bangsa ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di tangan kita sebagai tanda kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan Kau melihat kami, Tuhan kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Kau sebagai ucapan syukur karena Engkau sudah melakukan terbaik di dalam hidup kami ya Bapak. Bila persembahan ini Tuhan menjadi salah satu tanda bahwa kami percaya akan semakin mengasihi Engkau. Pujilah nama Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah mengalir atas kami, penyertaan-Mu sudah mengalir atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, silakan Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, kami ingatkan nanti di hari Rabu kita tetap ibadah di tempat ini seperti biasa, dilayani oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu, kemudian di hari Jumat, Bapak Ibu sudah sebagai
seperti sudah disampaikan dan sudah lihat di grup ya, nanti kami akan share ulang. Bapak Ibu diundang oleh Bapak Gembala ucapan syukur ulang tahun yang ke-81 hari Jumat di Telekung. Di Telekung Bapak Ibu, jamnya mulai jam 9 sampai malam. Bapak Ibu jangan kaget loh, berarti jam 9 sampai jam 8 malam kami di sana. Enggak. Acaranya bergantian supaya tempatnya tidak numpuk. Tetapi nanti di jam 5 sore, kalau Bapak Ibu berkesempatan hadir di jam 5, kita akan ibadah sama-sama. Jadi ibadahnya jam 5 sore. Ya, di Telekung Bapak Ibu, karena tahun kemarin kita di gereja crowded sekali ya. Tidak bisa santai Bapak Ibu. Dan secara manusia kita tidak bisa menduga kalau ternyata kita kan kalau kehendaki kan merayakan ulang tahun Pak Gembala ke-81. Siapa yang menduga ya Bapak Ibu ya? Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tetap berdoa supaya kita semua sehat dan Bapak Gembala juga sehat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang mulai jam 9 pagi start ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah pesennya Bapak Gembala, nggak usah repot-repot, nggak usah bawa kado, nggak usah. Nggak usah amplopan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, transfer saja. Bener-bener nggak usah bawa kado, bawa magicom aja, bawa sofa, bawa lemari, bawa kulkas saja nggak apa-apa. Jangan kejar kado. Nggak Bapak Ibu. Nggak, Bapak Gembala. Yang penting Bapak Ibu bisa datang bersuka bersama-sama. Itulah kado terindah. Ya, bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk materi, tapi perhatian kita, kasih sayang kita, doa kita, itulah kado yang terindah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tolong jangan lupa di hari Jumat. Tetapi Bapak Ibu kalau mau datang di sebelumnya hari Kamis, monggo dengan senang hati. Karena beberapa dari luar kota dan beberapa dari dalam kita juga rencananya datang di hari Kamisnya, supaya santai-santai dulu, sekalian bantu bersih-bersih katanya. Bapak Ibu, kemudian ada satu lagi sebelum pengumuman, lagi silahkan ditayangkan pengumumannya. Ada satu lagi tadi bincang-bincang dan Bapak Gembala ini baru kami lontarkan kepada Anda dulu, Bapak Ibu, kami baru lontarkan dulu saja kepada Anda. Nanti bisa jadi wacana kita pikirkan dan kita rumuskan sama-sama. Bapak Ibu, andai kata di tahun depan ibadah Rabunya diganti Kamis bagaimana ya? Andai kata pertimbangannya. Karena pola aktivitas saya pribadi itu banyak di Senin sampai Rabu. Kamis pagi dari rumah. Bapak Gembala pun sama. Bapak Gembala itu Senin sampai Kamis siang ya. Kamis sore sudah di rumah. Jadi andai kata dipindah geser ke hari Kamis, kemungkinan besar kami berdua bisa hampir selalu bisa datang. Seperti itu. Nanti bisa ini wacana dulu ya. Sambil didoakan dulu. Dan yang ketiga, mengapa ada wacana seperti ini? 2 hari yang lalu ya, telepon Kak Mira. Yes. Bapak Ibu tahu Kak Mira Prayogo? Ya. Yang mungkin mudah-mudah tahu ya. Ya, yang kalau Tuhan mendaki yang BL itu, yang BL. Kalau Tuhan mendaki Januari atau Februari akan datang di tempat kita. Sudah komitmen datang, tetapi masalahnya sama, hari Rabu itu live YouTube. Jadi berbagai pertimbangan kita doakan dulu, kita tidak usah putuskan dulu, kita doakan dulu. Kalau Tuhan menghendaki, mungkin di tahun depan, ya. Kalau Tuhan menghendaki, kita geser 1 hari aja nggak masalah, yang penting jangan geser tempat. Ya, mungkin gitu ya. Baik, untuk yang akan menyampaikan pengumuman silakan. Siapa Kak pengumumannya? Oh, silakan ditayangkan dulu. Pengumuman akan disampaikan oleh Kakak Kristi. Silakan Kak Kristi. Oh, Bu Ida. Oh, Bu Ida, silakan Bu Ida. Shalom. Shalom. Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman sepekan ini. Hari Senin tanggal 4 November 2024, Komisi Wanita Undangan PGL di GPI Jalan Suci, Jalan Slamet Riyadi nomor 48 Lama, pukul 4 sore. Dan hari Selasa tanggal 5 November, ibadah kaum wanita di GBI Polaman pukul 4:30 sore. Dan dilanjut hari Rabu 6 November, ibadah Rabu di Gereja Polaman pukul 4:30 sore. Hari Jumat tanggal 8 November, ibadah kaum pria ditiadakan karena ada ibadah
Hari Sabtu tanggal 9 November ada ibadah kaum muda-mudi remaja di rumah Saudara Vio pukul 6 sore. Lanjut hari Sabtu tanggal 9 November ibadah doa bersama pukul 9:30 di Gereja Kolamban. Dan hari Sabtu 9 November ibadah Sabtu ceria di Gereja Kolamban pukul 4 sore. Dan hari Sabtu disambung dengan latihan musik pukul 5 sore di Gereja Kolamban. Hari Minggu tanggal 10 November ibadah raya di Lawang pukul 6 pagi. Demikianlah pengumuman sepekan hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersyukur buat Mas Vio. Kalau beberapa bulan yang lalu oleh dunia dinyatakan sudah tidak ada lagi, tapi hari ini bisa berjalan tanpa bantuan Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah ditutup oleh doa berkat. Balik. Selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, ya paduan suara silakan tinggal di tempat.